Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa SPD, guru mata pelajaran IPS di SMPN Negeri 1 Pedongga, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Saya akan melaksanakan praktik baik observasi pembelajaran materi kondisi alam benua Amerika dan negaranya di kelas 9B. Berikut tayangan videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Duduk Silakan. kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kumpul di sini dalam rangka mengikuti proses belajar. Jadi itu yang patut kita syukuri ya, karena hari ini kita masih diberi kesehatan semua. Nah, silakan. Mana ketua kelasnya? Hadir semua, Bu. Hari ini Iya, hadir semua. iya, Bu. Baiklah, sekali lagi kita patut syukuri karena hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga tidak ada halangan satupun untuk hadir di tempat ini dalam proses belajar mengajar. Nah, namun di sini sebelum kita lanjut pada materi, Ibu akan tanya dulu kepada kalian mengenai materi pada pertemuan lalu. Masih ingat? Masih. Masih ingat materinya? Masih. Ya, boleh disampaikan pada pertemuan lalu materi apa? Kondisi alam benua Asia dan negaranya. Iya, ternyata masih semangat semua, luar biasa. Dimana pada pertemuan lalu adalah kita belajar tentang kondisi alam benua Asia dan negaranya. Nah, di sini Ibu ingin meminta salah satu di antara kalian, mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang materi pada pertemuan lalu. Ada yang bisa? Oh, silakan. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Benua terbagi menjadi 6 benua besar, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Iya, tadi salah satu teman kalian telah menyampaikan tentang materi kita pada pertemuan lalu, yaitu mengenai tentang benua Asia. Nah, sekarang benua Asia. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira misalkan suatu saat kalian akan berkunjung ke negara Amerika Serikat, atau salah satu, atau mudah-mudahan atau insya Allah kedepannya kita akan bisa berkunjung semua ke negara Amerika Serikat. Nah, kira-kira pada saat kalian berkunjung itu apa yang membuat kalian menarik? Yang dapat kalian ceritakan nanti, ketertarikan apa yang kalian dapatkan nantinya di sana, yang dapat kalian ceritakan sampai di negara kalian? Ada yang bisa menceritakan? Saya, Bu, Silakan. yaitu bila saya ke sana saya akan tertarik oleh flora dan fauna seperti flora di Amerika Serikat didominasi oleh hutan konifera atau pohon berjalur-jalur, sedangkan fauna khas Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang. Iya, salah satu teman kalian telah menyampaikan bahwa salah satu ketertarikannya Sekalipun dia belum berkunjung di sana, namun dia bisa mendapatkan informasi melalui
tayangan TV, dari buku, dari HP, itu bisa dijadikan inspirasi ya. Jadi bisa kita menjadikan motivasi agar menjadi tujuan kita nanti ke sana bisa mendapatkan hasil yang seperti ini, dan bisa kita ceritakan pada saat kita sampai di sini, yaitu menyangkut masalah flora dan fauna. Nah, salah satu teman kalian sangat tertarik dengan flora dan faunanya. Namun sebelum kita lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran di sini yang pertama adalah peserta didik mendeskripsikan letak luas dan batas-batas wilayah benua Amerika. Yang kedua adalah peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis iklim yang terdapat di benua Amerika. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan berbagai bentuk lahan atau bentang alam yang ada di benua Amerika. Terus peserta didik menganalisis pengaruh kondisi alam terhadap kehidupan masyarakat di benua Amerika. Dan yang terakhir adalah peserta didik menghargai keanekaragaman kondisi alam di benua Amerika. Baik, sudah dicermati baik-baik tadi? Sudah? Sudah. Perhatikan kembali ke layar, perhatikan baik-baik apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, di sini Ibu akan membacakan dulu tentang kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini akan berlaku pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Silakan diperhatikan baik-baik. Kesepakatan kelasnya adalah yang pertama adalah siswa harus hadir dalam kelas tepat waktu. Bisa diterapkan? Bisa. Yang kedua, membuka topi saat guru berada di dalam kelas. Ada yang memakai topi di sini? Ya, yang ketiga, tidak mengganggu teman saat belajar. Ini biasa yang terjadi sama kita pada saat berlangsung proses belajar. Yang keempat, tidak membuat kegaduhan di dalam kelas saat guru memberikan materi. Ini juga yang penting ini. Nah, yang kelima, semua siswa diharuskan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Ini juga sangat penting. Jangan mengambil barang orang lain. Kalau kita pikir barang itu bukan milik kita, jangan diambil. Dan yang terakhir adalah meminta izin bila ingin keluar atau keluar ke WC. Masuk atau apa? Meminta izin bila ingin keluar atau ke WC. Sudah diperhatikan baik-baik? Bisa diterapkan sekarang ini? Bisa. Menurut kalian ada tidak yang kurang atau lebih? Tidak. Berarti sudah pas? Sudah pas? Berarti bisa sudah kita terapkan ya? Jadi nantinya apabila kesepakatan kelas ini ada yang melanggar, maka ibu akan memberikan sanksi kepada kalian. Di mana sanksinya adalah membaca proklamasi dan Sumpah Pemuda tanpa melihat teks. Bagaimana? Setuju? Setuju. Apabila ada yang tidak mematuhi peraturan ini, maka ibu akan memberikan sanksi. Sekali lagi ibu sampaikan, di mana kesepakatan kelas ini akan berlaku pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dipahami? Baik, kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut yaitu ice breaking. Karena melihat kalian mungkin karena cuaca panas ya, melihat wajah-wajah kalian sudah tegang, silakan berdiri semua. Ibu akan menayangkan atau kita melaksanakan ice breaking dulu sejenak agar pikiran kita lebih konsentrasi. Silakan berdiri semua dulu. Berdasarkan kelompoknya ya, atau sebelah sini 7 orang, di sini 6 orang, di sini juga 6 orang, masih 3 kelompok. Buat 3 kelompok. Di mana di sini saya akan memberikan
Teks briefing kita yaitu beda ya, kelompok ini lain dan kelompok sana. Dari perwakilan kelompok yang telah disampaikan tadi menyampaikan sama temannya apa-apa saja yang kita lakukan. Baik. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian di belakang tadi, hasilnya apa di sini? Naik sepeda. Naik sepeda bagaimana? Betul. Kita tepuk tangan. Mana? Betul. Baik. Tepuk tangan. Sepeda. Sudah merasa ini kembali? Sudah. Iya, sesudah ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nanti sesudah Ibu menayangkan video pembelajaran ini, baik, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Di mana video pembelajaran kali ini silakan kalian perhatikan baik-baik, karena nantinya Ibu akan tanyakan kembali atau Ibu nanti memberikan kepada kalian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video pembelajaran yang kalian nonton. Makanya silakan perhatiannya ke sini berapa menit. Jadi nantinya apabila Ibu menanyakan tentang video pembelajaran, kalian sudah bisa memahami. Baik. Negara Amerika Serikat. Bagaimana kondisi alam di negara Amerika Serikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktavianto di channel Belajar IPS Pro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan letak dan batas wilayah negara Amerika Serikat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kondisi iklim negara Amerika Serikat. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Amerika Serikat. Kemudian kalian dapat menjelaskan kondisi geologi. Negara ini terdiri atas 50 negara bagian. 2 negara bagian letaknya terpisah dari negara bagian lainnya, yaitu ekonomi dan politik sangat berpengaruh di dunia. Di mana letak dan batas wilayah? Antara lain, sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko, dan Amerika Serikat terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Bagian barat terdapat dataran pantai sempit Samudra Pasifik yang berdinding curam, dan di bagian timur yang terdapat kompleks pegunungan Rocky yang terdiri atas pegunungan Sierra Nevada, pegunungan Cascade, dataran tinggi Columbia, dan dataran tinggi di Great Basin. 2. Bagian tengah terdapat dataran tinggi di Great Plains dan dataran tinggi Central Plains. Terdapat sungai-sungai besar yang membentuk lembah sungai. Tersebut banyak ditanami beberapa tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan peternakan. Selain itu, Amerika Serikat juga kaya akan bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, antara lain suku bangsa Mestizo. Baiklah, itulah tadi tayangan videonya. Saya pikir kalian sudah pahami semua ya? Sudah diperhatikan baik-baik semua tadi? Sudah mengetahui semua apa isi dari tayangan videonya tadi? Nah, dan yang tadi ada beberapa yang menanyakan tentang flora dan fauna juga ya. Ya, materi pada pertemuan lalu, namun flora dan faunanya di sini berbeda. Nah, untuk itu di sini Ibu akan membagi kelompok. Sini Ibu akan membagi kelompok. Jadi bukan berdasarkan kelompoknya ini lagi ya. Jadi kalian mendapatkan teman baru lagi. Karena Ibu akan acak. Gimana caranya? Di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk menghitung. Dari sini dulu, sini, sini dan sini ya. Baik, silakan hitung 1 sampai 5. Nanti kembali lagi 1. Begitu ya. Misalkan kalau sudah berapa ini? 4. Kalau sudah cukup 5, kembali lagi hitungannya ke 1. Silakan dari sini. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 di sini. Silakan kalian mencari
pembelajaran tadi. Dipahami? Ya, namun dengan yang ada di buku di atas meja kalian. Tidak perlu ini ya dengan. Ini yang ini. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Jadi silakan kalian kerjakan yang apa yang Ibu berikan itu berdasarkan kelompok. Jadi bukan hasil pikiran masing-masing ya. Kalian bertukar pikiran seperti apa jawaban yang tepat menurut tayangan video tadi atau buku yang ada di tangan kalian. Tadi kelompok sama jadi yang nanti yang kalian kerjakan baik-baik berdasarkan pertanyaan yang ada. Di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 20. Di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 15 menit. Nah, sesudah itu apabila sudah selesai semua, masing-masing kelompok mewakilkan salah satu untuk mempresentasikan. Dipahami? Bila ada sesuatu hal yang kalian tidak pahami di dalam, silakan kalian tanyakan. Ada kesulitan yang didapat? Oke? Bisa? Bekerja sama ya? Bekerja sama ya? Sama yang kelompok kerja sama. Bukan kerja sendiri-sendiri tapi kerja sama ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya. Siapa? Maksudnya? 5 menit lagi ya. Sedikit lagi. Ini sudah. Mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Di mana kelompok 1 di sini tadi ya? Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan menanggapi. Nah, diperhatikan baik-baik apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Kalian menanggapi apabila ada sesuatu hal yang kalian tidak pahami atau kalian belum merasa puas, silakan ditanyakan. Silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
kedua Dina, 3 Putri, 4 Eva. Soal nomor 1, jelaskan pengaruh letak geografis benua Amerika terhadap interaksi antar benua. Berikan contohnya. Jawaban nomor 1. Letak geografis benua Amerika yang strategis memungkinkan terjadinya perdagangan, migrasi, pertukaran budaya, dan hubungan politik dengan berbagai benua di dunia. Contohnya, Amerika Utara memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Eropa dan Asia melalui jalur laut, Atlantik dan Pasifik, serta menerima imigran dari berbagai negara. Dan soal nomor kedua, bagaimana perbedaan iklim antara Amerika Utara dan Amerika Selatan? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut? Yaitu perbedaan iklim seperti Amerika Utara memiliki iklim beragam dengan wilayah yang didominasi oleh iklim dingin dan juga iklim sedang. Sedangkan Amerika Selatan didominasi oleh iklim tropis dan iklim subtropis dengan wilayah perbukitan Andes yang memiliki iklim tropis. Dan faktor penyebab adalah letak geografis, ketinggian, dan kelembapan. Ya, silakan. Rena. Baik, dari kelompok 1 lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Berikan contohnya. Jawabannya Asia dan benua Amerika membuatnya. Dari hasil presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 2 menanggapi hasil dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 2, silakan ditanggapi. Sebentar ya. Kalau azan nanti kita jeda sebentar, kalau sesudah azan baru kita lanjut lagi. Ya. Silakan kelompok 2 diulang kembali soalnya. Sebutkan agama yang dianut Amerika Serikat. Silakan. Agama yang dianut di Amerika adalah Kristen. Kristen saja. Ada agama lain? Ada. Ya. Silakan dilengkapi jawabannya kelompok 4. Kalau salah satu di antara teman sekalian tidak bisa, silakan yang lain membantu teman yang satunya agar diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Baik, kita lanjut kembali. Tadi 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan keempat seperti itu tadi ya dari pertanyaan LKPD-nya. Nah, posisinya di sini berada antara 2 samudra besar. Samudra apa semua? Tadi posisinya di sini Samudra Pasifik dan Samudra sendiri. Memberikan tepuk tangan yang meriah. Silakan hasilnya tadi dikumpulkan
jawaban dari LKPD yang Ibu berikan tadi. Mungkin ada di antara kalian yang belum paham sama sekali tentang pertanyaan yang ada di LKPD. Dari hasil LKPD-nya atau dari hasil materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Semuanya jelas. Semuanya jelas ya? Dari kelompok sini? Jelas. Jelas ya? Dari kelompok sini? Jelas. Berarti sudah jelas semua. Nah, baiklah. Mengingat materi kita kali ini sampai di sini, untuk itu Ibu berharap salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari selama 2 jam berlangsung. Silakan salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan tentang materi yang sedang berlangsung sekarang. Ada dari kelompok sini bisa memberikan kesimpulan atau dari kelompok sini? Kesimpulan saya hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang iklim di Amerika Selatan dan Amerika Utara dan dapat mengetahui tentang dunia dan agama dan penduduk dan agama yang tersebut. Bagaimana bisa diulang kembali secara jelas? Coba jangan tertawa ya, memberikan kesimpulan itu ekspresi wajah betul-betul serius. Yaitu kesimpulan saya, yaitu saya dapat merangkum bahwa iklim di Amerika Utara dan Amerika Selatan memiliki banyak beragam variasi, seperti iklim dingin, iklim gunung, iklim gurun, dan iklim air laut. Itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan tadi. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kondisi alam benua Eropa dan negara Inggris. Jadi silakan kalian membaca buku LKS yang ada di tangan kalian, diperhatikan baik-baik, sampai di rumah dipelajari baik-baik. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kondisi alam benua Eropa dan negara Inggris. Jadi pada saat kalian nanti sampai di sekolah, Ibu akan menanyakan kepada kalian apa saja yang kalian dapatkan tentang materi kita berikutnya. Dipahami? Baiklah, kalau dipahami di sini Ibu ingin tahu tentang perasaan kalian pada saat mengikuti proses belajar hari ini. Di mana perasaan kalian itu kalian buat dalam bentuk emoji. Emoji, kalau kalian senang silakan kalian tersenyum. Silakan kalian sampaikan perasaan kalian melalui. Silakan kalian buat bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti proses belajar ini. Cepat. Silakan dibuat. Kalau kalian merasa senang, merasa tidak senang, atau merasa seperti apa, silakan gambarkan dalam bentuk emoji. Di mana emojinya kalian tempel mana tadi double ticknya? Tadi ada, silakan ditempel di depan. Emojinya besar ya? Berupa apa ini? Senang atau apa ini? Dia semangat sekali sehingga dia menggambar dalam bentuk yang besar supaya temannya bisa menyaksikan semua. Baiklah, karena untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah kalian luangkan untuk Ibu. Untuk itu Ibu meminta kembali kita berdoa bersama, semoga nanti pada saat kita kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Silakan salah satu di antara kalian yang memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Demikianlah tayangan video praktik baik observasi pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan guru yang lain. Terima kasih.